Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak serta teman-teman semua. Pagi, siang, sore, malam, luar biasa. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan buku dengan judul Things Left Behind yang ditulis oleh penulis asal Korea Selatan yang bernama Kim Se-byul dan juga Jun A-won. Jadi buku ini sendiri itu diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama di tahun 2021 dengan tebal halaman sebanyak 200 halaman. Jadi mungkin kalau kalian mendengar judul ini tuh asing, tetapi ada satu drama Korea yang diadaptasi dari buku ini. Judulnya itu adalah Move to Heaven. Jadi secara garis besar buku ini tuh adalah sekumpulan kisah-kisah yang dialami oleh penulisnya sendiri yang bernama Kim Se-byul tentang orang-orang yang udah meninggal gitu. Jadi latar belakangnya dulu itu Kim Se-byul punya sahabat bernama Chol-soo. Jadi Se-byul dan Chol-soo ini tuh sangat akrab, bahkan mereka tuh menganggap satu sama lain itu seperti saudara kandung sendiri. Namun Chol-soo tuh punya satu impian besar dalam hidupnya, yakni ingin punya motor. Dan dari impian yang mungkin kecil itu, dia tuh berusaha keras dan bekerja dari pagi sampai malam hingga uangnya itu mencukupi untuk beli motor. Namun sayangnya setelah dia membeli motor tersebut dan dia mengendarai, dia tuh mengalami kecelakaan dan dia meninggal. Sebagai sahabatnya, Se-byul tentu sangat sedih dan tidak berpikir panjang langsung datang ke pemandiannya si Chol-soo. Dan ketika Se-byul melihat Chol-soo ini dimandikan oleh para jasa pemandi jenazah, dia tuh merasa terharu karena Se-byul merasa bahwa orang-orang itu tuh nggak mengenal Chol-soo secara personal, terus tidak mengenal karakter Chol-soo, tapi istilahnya tuh mereka rela dan ikhlas memandikan Chol-soo dan tidak ada jijiknya sama sekali. Nah dari situ Se-byul tuh merasa terharu dan berpikir bahwa dia ingin mengganti pekerjaannya menjadi pemandi jenazah. Setelah berminggu-minggu dia bekerjalah sebagai pemandi jenazah. Cuman dia bekerja sebagai pemandi jenazah tuh tidak berlangsung lama. Jadi dia berubah pekerjaannya ketika seorang wanita tuh menelpon dia dan meminta tolong kepada dia untuk membantu dia membereskan barang-barang peninggalan ibunya. Nah, Se-byul tentu sebagai orang awam agak sedikit bingung kenapa harus dia yang membereskan. Tapi karena dia pada dasarnya adalah orang yang baik, jadi dia tanpa berpikir panjang langsung datang ke rumah wanita tersebut dan membantu membereskan barang-barangnya. Dari situ dia sadar sebenarnya wanita ini tuh meminta tolong kepada Se-byul bukan karena dia nggak mau membersihkan barang-barang ibunya atau bukan karena dia nggak sayang sama ibunya, tapi justru karena dia sangat sayang sama ibunya dan dia tuh merasa punya kesedihan yang dalam dan nggak kuat untuk melihat barang-barang bekas peninggalan ibunya. Nah dari situ dia mulai kepikiran lagi nih, kalau misalnya di Korea tuh jarang banget jasa-jasa pengemas barang-barang yang orang sudah meninggal. Akhirnya dia mendirikanlah jasa itu dan banyak ada beberapa orang yang bekerja sama dengan dia. Dari situlah perjalanan Se-byul ini dimulai dengan berbagai macam kisah. Jadi di sini saya akan menceritakan 3 kisah yang terdapat pada buku ini. Jadi kisah yang pertama itu adalah kisah tentang perempuan muda yang bisa dibilang sangat berprestasi dan membanggakan orang tuanya. Hal ini ditunjukkan karena perempuan ini tuh berkuliah dengan universitas ternama di Korea. Selain itu dia tuh juga mengambil jurusan yang diinginkan oleh ibunya, yakni kedokteran gigi. Dia tuh mengambil jurusan itu sebenarnya bukan karena kemauannya dia sendiri, tetapi karena dia ingin memenuhi kebutuhan ayahnya dan ibunya. Selain itu ayahnya tuh juga lagi dalam kondisi yang sakit sehingga butuh biaya pengobatan yang cukup besar. Nah, tapi kenapa perempuan ini malah memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri atau bunuh diri? Tibalah Se-byul di tempat kos-kosan perempuan muda itu, dan di situ dia berbincang-bincang bersama pengurus kos-kosannya. Dan pengurus kos-kosannya itu menceritakan tentang latar belakang perempuan ini. Jadi dia menceritakan bahwa sebenarnya perempuan ini tuh punya impiannya tuh bukan mau menjadi dokter, tetapi ingin menjadi seorang pencipta lagu. Dan dari situ Se-byul sadar pantas aja di kamar perempuan muda itu banyak banget kertas-kertas yang berisikan partitur lagu. Selain itu juga banyak puisi-puisi dan bahkan ada surat untuk ibunya. Tapi dia heran kenapa surat untuk ibunya tuh nggak dikirimkan, melainkan cuma disimpan di kos-kosannya. Nah dari situ Se-byul tuh juga sadar bahwa mungkin dia itu
lebih menderita ketika dia hidup, karena pengurus kos-kosannya itu sendiri bilang bahwa secara ekonomi keluarganya mereka tuh bukan keluarga yang mampu. Kemudian juga perempuan muda ini adalah anak tunggal dan dia butuh biaya yang cukup besar untuk menghidupi ayah dan ibunya, sehingga dia punya tanggung jawab yang besar dan beban yang besar. Dari situ dia juga sering mengeluh kepada pengurus kosnya dan bercerita bahwa dia ngerasa hidupnya tuh tidak berwarna gitu, impiannya tuh banyak yang nggak tercapai gitu, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di kamar kos-kosannya. Kemudian kisah yang kedua ini berceritakan tentang seorang lansia. Jadi bapak-bapak yang sudah menuju lansia ini punya habit yang tidak baik. Jadi habitnya itu adalah suka mencuri barang-barang yang ada di supermarket, kemudian dia simpan di dalam rumahnya. Hal ini diketahui ketika Sebiol itu tiba di rumah lansia tersebut dan ditugaskan untuk membereskan barang-barang lansia tersebut. Dan kondisinya di rumah itu ada anaknya. Dan Sebiol ketika masuk ke dalam rumah tersebut sangat kaget karena dia tuh melihat banyak banget barang-barang berupa minuman keras, obat-obatan, makanan-makanan yang ada di supermarket, tapi ditaruh di dalam rumahnya dengan jumlah yang nggak masuk akal. Tapi Sebiol tuh nggak menghakimi, Sebiol justru bertanya apakah barang-barang ini tuh perlu dibuang, dan anaknya langsung menjawab buang saja barang-barang itu karena itu semua adalah barang-barang sampah. Dan Sebiol heran dan bertanya apakah ayahnya itu bekerja sebagai distribusi, namun anaknya itu menjawab bahwa ayahnya ini sebenarnya adalah buruh konstruksi, dan sebenarnya ayahnya itu mencuri barang-barang yang ada di supermarket itu karena keinginannya atau hasratnya yang perlu dipenuhi. Dan Sebiol ini bingung dong kenapa dia harus memenuhi hasratnya tersebut, dan itu mulai dijelaskan lagi sama anaknya, dan anaknya merasa sedikit menyesal karena dulu keluarganya mereka itu termasuk keluarga yang harmonis. Jadi setiap malam itu mereka selalu makan malam, nggak pernah absen. Tapi ketika kondisi ekonomi mereka itu buruk, ibunya tuh harus bekerja lah. Jadi dia tidak lagi sebagai ibu rumah tangga. Dan anaknya setelah lulus SMA itu harus mencari pekerjaan juga, sehingga mereka semua itu sangat sibuk dari pagi sampai malam dan nggak punya waktu untuk berbincang dan makan malam bersama. Dari situ ayahnya tuh merasa kesepian. Dan Sebiol tuh langsung teringat oleh kata-kata dokter jiwa dalam stasiun TV. Dokter jiwa tersebut tuh bilang bahwa sebenarnya tuh mencuri itu adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan rasa kesepian. Hal ini untuk menghilangi distraksi tersebut. Dan memang benar ayahnya ini tuh melakukan pencurian itu karena dia merasa kesepian, dan ketika dia mencuri dia merasa hasratnya itu terpenuhi. Tapi dari situ dia tuh juga tidak jerah, meskipun sudah ditangkap polisi berkali-kali, dia tetap melakukan hal yang sama. Sampai istrinya tuh membelikan briket untuk bunuh diri bersama, tetapi justru suaminya itu memilih untuk tidak ingin bunuh diri bersama, melainkan dia bunuh diri seorang diri, dan sebelumnya dia menceraikan dulu istrinya. Hal itu Sebiol tuh berpendapat menurut perspektifnya itu tuh terjadi kesalahpahaman. Jadi kayak ayahnya itu tidak mengerti gitu kondisi ibu dan anaknya ketika perbuatannya. Jadi mereka sangat menderita. Sebaliknya ibu dan anaknya tuh tidak mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya tuh berasal dari kesepiannya. Kemudian yang ketiga itu kisah yang terakhir tentang hubungan seorang anak dan ibu yang tidak harmonis. Jadi lagi-lagi anak ini adalah anak yang sangat berprestasi dari SD sampai dengan SMA. Jadi ketika anak ini mendapat nilai yang jelek, ibunya ini memarahi anak tersebut, sampai paling parahnya adalah ibunya ini selalu memukul anak tersebut ketika nilai jelek dengan tongkat golf, dan kondisi anaknya itu adalah tengkurap gitu. Hingga suatu ketika anaknya itu merasa jengkel karena ibunya itu melakukan hal tersebut berkali-kali, dan tidak ada yang melarang ibunya melakukan hal tersebut dikarenakan ayah dan ibunya itu sudah cerai, jadi mereka tuh udah pisah rumah. Hingga suatu ketika karena anaknya tadi itu sangat pintar, anaknya itu mengubah pistol mainan menjadi pistol beneran. Jadi dia menggantikan peluru dari pistol mainan tersebut dengan peluru besi, dan ketika malam hari dia itu menembak ibunya sendiri. Dan saking takutnya dia sama ibunya, ketika ibunya sudah tertidur, dia tuh masih menusuk-nusuk ibunya sampai berdarah-darah dan sudah tidak bernyawa lagi. Dan hal ini tuh didiamkan oleh anaknya berhari-hari, sampai meskipun ayah dan
istrinya atau ayah dan ibunya tuh sudah cerai, ayahnya tuh kan selalu mengirimkan uang bulanan kepada istrinya, dan ayahnya tuh sebelum mengirim, ayahnya tuh selalu menelpon istrinya. Tapi beberapa hari atau beberapa minggu tuh istrinya nggak pernah mengangkat teleponnya, dan ketika ayahnya menelpon anaknya ini juga nggak pernah mengangkat teleponnya. Bahkan anaknya tuh nggak mau ketemu sama ayahnya sendiri. Akhirnya karena mungkin ayahnya punya rasa curiga, ayahnya datanglah ke rumah anak tersebut, dan ayahnya kaget banget ketika dia masuk itu rumah dengan bau busuk atau bau mayat gitu. Dan ketika dia buka kamarnya, dia melihat bahwa mantan istrinya itu sudah mati dan tak bernyawa. Langsunglah permasalahan tersebut itu diakhiri dengan proses hukum. Dari situ tuh menimbulkan perspektif lagi dan menimbulkan pelajaran yang bisa Sebil ambil, bahwa penting banget mendidik anak itu dengan cerdas dan bijak, bahwa anak yang sebenarnya pintar itu bisa diasah lebih baik lagi dengan cara yang benar. Mungkin ibunya melakukan hal tersebut tuh karena mau dipandang orang-orang bisa mendidik anaknya dengan hebat gitu. Tapi ternyata ibunya tuh gak memahami perasaan anaknya yang melakukannya semua pembelajaran itu di bawah tekanan oleh ibunya. Mungkin itu saja kisah yang dapat saya sampaikan. Masuk ke dalam kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Jadi kalau dari kelebihan buku ini, saya sangat suka karena buku ini tuh meskipun buku terjemahan, bahasanya itu tidak kaku sama sekali. Jadi kita sebagai pembaca tuh mengalir sekali baca buku ini. Dan banyak sekali pesan moral yang dapat saya ambil. Pesan moralnya itu banyak banget, bahwa kita tuh harus menghargai orang-orang terdekat kita, keluarga, kerabat, sahabat, dan teman. Bahkan kita juga harus memanfaatkan waktu dengan baik. Kalau dari kekurangan, mungkin karena ini adalah buku non-fiksi dan benar-benar dia tulis atau kisahnya ini berdasarkan pengalaman si Sebil, jadi beberapa kisah tuh endingnya tuh sangat gantung dan kayak kenapa ya dia bisa meninggal tuh kayak kurang jelas. Tapi memang itu semua informasi yang didapatkan oleh Sebil, jadi tidak ada yang dikurangi, tidak ada juga yang dilebih-lebihkan. Sebil sendiri bilang di dalam buku ini. Tapi secara keseluruhan buku ini sangat recommended untuk dibaca, terutama di kalangan kita. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak serta teman-teman semua.